Jadi perlu saya sampaikan bahwa Danu secara fisik dalam kondisi yang menurut saya lebih fresh sekarang. Yang dahulu kita lihat Danu itu banyak murem merenung terus gitu ya. Dan seperti orang yang banyak pikiran, banyak ada sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dibuka, iya tidak bisa dan tidak mampu untuk dia buka. Tetapi per hari ini kami melihat Danu sudah lebih fresh, dia lebih enteng karena dia sudah mampu untuk menyampaikan semua apa yang ada dalam pikiran dia selama ini gitu ya. Dan karena memang kasus ini adalah kasus yang luar biasa menurut kami, pembunuhan dengan skenario yang sudah diatur dan direncanakan dengan luar biasa, sehingga kita bisa lihat bahwa hampir lebih 2 tahun lebih kasus ini tidak stagnan, hanya pemeriksaan dan lain-lain. Dan alhamdulillah hari Senin kemarin adalah menurut kami adalah waktunya kasus Subang bergoncang, dan itu adalah hari buat kami, hari yang bersejarah di mana Danu mampu dan berani untuk menyatakan yang sebenar-benarnya, menyatakan bahwa dia adalah bagian dari pembunuhan tersebut, bukan sebagai saksi lagi, sehingga dia bisa menceritakan dan menceritakan dan mempraktekkan langsung apa yang dia lakukan, job desknya apa, tugasnya apa yang diinstruksikan oleh tersangka lain. Ya alhamdulillah kami sangat bersyukur Bang. Perlu saya ceritakan kronologisnya bahwa pada saat pemeriksaan Danu yang terakhir itu di pertengahan inilah kami sebetulnya kita semua sangat harus mengapresiasi penyidik ya Bang ya, karena tim penyidik yang disiapkan hari ini oleh Dirkrim langsung yang menangani kasusnya, Kasubditnya juga turun langsung. Mereka sangat bagus dan sangat hebat metode penyidikannya, dan mereka menggunakan menggerakkan psikologis dan sangat humanis kami lihat, sehingga pada saat pertengahan pemeriksaan itu Danu mulai menangis, mulai berani untuk menceritakan yang sebenarnya. Dan itu, walaupun itu belum 100%, tetapi dia sudah mulai membuka tabir tentang kejadian tersebut. Selanjutnya saya diinfokan dengan tim kita yang mendampingi malamnya, dan besoknya saya minta Danu dibawa ketemu saya di Kerawang. Dan di Kerawang kami melakukan investigasi lagi dengan pendekatan secara kekeluargaan, dari hati ke hati. Kami yakinkan Danu bahwa apabila dia berani menyampaikan yang sebenar-benarnya, saya pastikan keluarga besar akan memaafkan, keluarga besar akan mendukung dia, dan saya pastikan juga dia akan kita amankan. Kita akan mohonkan ke polisi untuk mengamankan Danu dan mengamankan keluarganya. Akhirnya Danu lebih terbuka lagi. Finalnya ketika kami tim hukum berangkat ke Subang dan kita kumpul bersama keluarga, dan dari situ semuanya sudah clear. Danu berani mengeluarkan semua yang dia alami, yang dia lakukan, yang dia ketahui dengan gamblang dan dengan terperinci. Sehingga setelah itu Danu menyampaikan kepada saya bahwa dia siap untuk membongkar semuanya dan dia siap untuk menyerahkan diri. Amel dan Butuh itu tinggal dalam satu kamar, tidur dalam satu kamar gitu. Jadi lampu gelap semua. Jadi pada saat Danu datang mengantarkan tersangka Y ini, Danu disuruh jaga di luar. Di luar itu di samping garasi. Sudah di situ aja, Danu parkir motor di situ, tinggal di situ menunggu di situ sampai dari jam 9 sekitar sampai jam 12 gitu. Nah, memang Danu melihat pada saat itu kondisi lampu memang padam gitu ya. Padam, terus kemudian pada saat yaitu tadi Danu masuk ke dalam pada saat ada dipanggil sama tersangka Y itu memang, dan ada teriakan itu memang korban Amel dan korban Ibu Tuti ini memang ada dalam satu kamar gitu. Itu di kamar depan. Tapi kalau kami melihatnya tindak pidana yang serapi ini, sebersih ini dan diungkapkan lama ini pasti butuh proses untuk perencanaannya. Gitu. Tidak 1-2 hari atau tidak 1-2 minggu, tidak mungkin yang begini ini. Nah, cuman Danu dikasih taunya pas malam kejadian gitu. Jadi kejadian itu kan sekitar jam 12 lebih. Danu ini dipanggil setelah selesai main warnet. Danu ini dipanggil sama tersangka Y.
disuruh Danu tolong bantuin. Sama Danu bilang, bantuin apa Mang gitu ya. Nah, terus kemudian ya sudah bantuin saja. Akhirnya Danu pulang ngambil motor, terus kemudian menyusul ke TKP begitu. Nah, dalam perjalanan ke TKP, Danu melihat motor tersangka Y ini di pecel lele. Nah, disitulah Danu akhirnya mampir, terus mereka berdua ngobrol, berbicara gitu ya tentang tentang kejadian gitu. Nah, bagaimana prosesnya ini? Di situ tersangka Y curhat ya masalah rumah tangga, masalah yayasan gitu. Intinya dia kecewa berat dengan korban ini. Terus kemudian Danu tersangka Y ini menyatakan bahwa dia akan memberikan pelajaran kepada kedua korban dan Danu diminta membantu begitu. Pemahaman Danu memberikan pelajaran ya tidak sejauh ini mungkin ya, tidak sejauh sampai membunuh ini begitu.